Ya, kita kembali ke sesi berikutnya, yaitu uji beda dua min dependen. Tujuannya yaitu untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen atau yang berpasangan. Uji beda dua min dependen ini disebut juga dengan pair t-test atau related t-test. Ya. Uji parametriknya ini harus dengan syarat distribusi data normal. Contohnya apa? Misalnya apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan kadar posyandu RW3 antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan deteksi pertumbuhan bayi balita? Di sini kenapa dia datanya dua kelompok data berpasangan? Karena yang diukur kadarnya hanya yang di RW3 saja, yaitu pada pengukuran sebelum dilakukan pelatihan dan pengukuran sesudah dilakukan pelatihan. Nah, adakah perbedaannya di antara pengetahuan sebelum dan sesudah itu? Makanya disebut data dua kelompok yang berpasangan. Ya. Lalu kemudian contoh lainnya yaitu apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet? Ya. Ini sudah jelas ya, subjek penelitiannya yaitu orangnya itu saja, kelompok orangnya hanya datanya itu data pengukuran sebelum berat badan sebelum dan juga berat badan sesudah mengikuti program diet. Ya. Syaratnya yaitu data harus berdistribusi normal, kedua kelompok data dependen atau berpasangan, jenis variabelnya yaitu numerik dan kategorik. Ya, jadi artinya bisa numerik atau bisa numerik dan kategorik. Ya. Nah, kita langsung saja ke contoh SPSS. Kita buka file SPSS-nya. Karena saya sudah mengentry data per t-test-nya, jadi kita cari. Nah, ini data per t-test ya. Kita langsung saja. Nah, ini datanya sudah muncul. Nah, untuk contoh kali ini ya, yaitu data tentang BMI pre, yaitu pada pengukuran sebelumnya atau pengukuran pre-test, dan juga BMI post atau pengukuran post-test atau sesudahnya. Ya. Jadi misalnya Anda ingin mengetahui bagaimana pengaruh terapi sulih testosteron terhadap perubahan body mass index atau BMI. Lalu Anda merumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan rata body mass index atau BMI sebelum dan sesudah 1 bulan penyuntikan testosteron? Ya. Sehingga Anda akan menguji hipotesis apa sih yang akan dipilih. Otomatis hipotesis yang akan dipilih yaitu Anda tentukan dulu variabelnya. Ya. Variabelnya yang dihubungkan yaitu adalah body mass index, yaitu numerik, dengan waktu pengukuran. Nah, waktu pengukurannya ini yang kategorik, yaitu pada saat pre, sebelum, dan sesudah atau post, sesudah penyuntikan testosteron. Ya. Lalu kemudian menentukan jenis hipotesisnya. Di sini adalah jenis hipotesisnya hipotesis komparatif atau hipotesis perbedaan. Ya. Di mana skala variabelnya numerik, ya, lalu data dua kelompok yang berpasangan. Ya. Uji yang digunakan adalah uji T berpasangan bila mana ya syaratnya yaitu data harus memenuhi syarat data normal. Atau kita menggunakan uji parametriknya yaitu uji pair t-test. Namun bila data tidak berdistribusi normal, ya, maka kita menggunakan uji non parametriknya yaitu uji Wilcoxon. Ya. Jadi di uji per t-test ini distribusi data harus normal,
Variance data tidak perlu diuji karena kelompok data berpasangan. Ya. Langkah pertama yaitu kita melakukan analisis, ya, lalu deskriptif statistik, lalu kita pilih explore karena kita mau mengetahui apakah data body mass index pre dan post ini berdistribusi normal atau tidak. Ya. Ini body mass index pre kita pindahkan ke kotak dependent list dan juga body mass index setelah atau yang post kita pindahkan ke dependent list. Lalu kemudian klik statistik. Nah, ini sudah secara otomatis deskriptif dengan confidence interval 95%, lalu klik continue. Nah, di sini hanya plotnya saja. Kita pilih histogram, lalu kemudian normality plot with test, lalu kemudian langsung klik continue. Ya. Ini option ini sudah secara otomatis, ya, bisa langsung di skip option tersebut. Ini kita langsung oke. Nah, ya, sudah keluar output SPSS-nya, ya, untuk explore, ya. Nah, ini kita lihat di sini data body mass index pre, ya, dan juga post ini 50 karena memang subjeknya dua kelompok yang berpasangan, ya, hanya pengukurannya aja, pengukuran pre atau pengukuran post. Nah, ini hasilnya, deskriptifnya kita tampak di sini. Body mass index atau BMI sebelum penyuntikan testosteron rata-ratanya itu 18,39, ya, BMI-nya. Di mana mediannya 18,5, ya, dengan varian 0,596. Lalu minimumnya 17, maksimumnya yaitu 20, ya. Di sini ada nilai range, interquartile, ada skewness, ya. Kalau misalnya tidak menggunakan Kolmogorov atau yang Shapiro-Wilk, kita bisa membandingkan nilai skewness dan juga standar error-nya. Nah, ini adalah body mass index setelah penyuntikan testosteron, min-nya 23,99, ya, lebih tinggi BMI-nya. Nah, di sini 95% CI-nya di antara 23,741 sampai 24,247. Di mana mediannya yaitu 24, lalu nilai minimumnya 22, nilai maksimumnya 26 dengan range yang 4. Nah, ini nilai skewness-nya untuk yang BMI setelah penyuntikan testosteron, dan ini standar error-nya. Kalau kita lihat, ya, di test of normality, karena ini datanya berjumlah 50, ya, maka kita gunakan Shapiro-Wilk, ya. Jadi, Shapiro-Wilk itu kita gunakan bila jumlah data itu kurang dari atau sama dengan 50, ya. Kita menggunakan Shapiro-Wilk. Bila datanya lebih dari 50, maka kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada body mass index sebelum penyuntikan testosteron, nilai signifikansinya 0,143. Artinya lebih dari 0,05. Artinya data body mass index sebelum penyuntikan ini berdistribusi normal. Dan data body mass index setelah penyuntikan testosteron pada uji Shapiro-Wilk, kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,695. Artinya P lebih dari 0,05. Artinya data body mass index setelah penyuntikan testosteron berdistribusi normal, ya. Kalau kita tidak menggunakan test of normality, baik itu Kolmogorov ataupun juga Shapiro-Wilk, nah, ada yang lebih
akurat, maksudnya penyimpangannya tidak terlalu jauh, yaitu bisa membandingkan antara nilai skewness dibandingkan dengan nilai standar errornya. Di mana perbandingan skewness dan standar error di antara minus 2 sampai positif 2. Ya, coba kita hitung. Nilai skewness untuk body mass index sebelum penyuntikan yaitu 0,013 dibandingkan dengan standar errornya 0,337. Hasilnya yaitu 0,0385. Jadi artinya perbandingan antara skewness dan standar error ini di antara minus 2 sampai positif 2 karena hasilnya 0,0385. Jadi artinya data body mass index sebelum penyuntikan testosteron berdistribusi normal, ya. Nah, kita kalau lihat body mass index setelah penyuntikan testosteron, datanya berdistribusi normal atau tidak normal. Kita bandingkan kembali nilai skewness dan standar errornya. Nilai skewness-nya itu 0,067 dibandingkan dengan standar errornya 0,337, ya, yaitu hasilnya 0,198. Artinya perbandingan data berdistribusi normal, perbandingan antara nilai skewness dan standar errornya yang normal itu di antara minus 2 sampai dari positif 2. Nah, karena hasilnya 0,198, maka data body mass index setelah penyuntikan testosteron berdistribusi normal. Ya, sama artinya pada uji Shapiro-Wilk. Ya, di sini saya tidak keluar untuk histogramnya, untuk yang kurvanya. Jadi kurvanya itu seperti bell shape, ya. Jadi kurva seperti lonceng, ya. Mungkin settingan SPSS-nya saya lupa settingannya di mana, dan begitu pun di Kiki plotnya. Di sini data ini berdistribusi normal karena tidak ada yang jauh, artinya tidak ada yang di luar dari jangkauan jauh garis lurus ini, ya. Garis lurus diagonal tersebut. Begitupun pada observed value-nya, ya. Ini, ya. Nah. Oke, kita kembali ke data view, ya. Kita kembali ke data view. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menganalisis uji pair t-test atau related t-test, ya. Jadi klik analyze, lalu kemudian pilih compare means, ya. Kita pilih yang mana? Yaitu kita pilih yang pair sample t-test. Kita klik, ya. Nah, ini akan muncul kotak pair sample t-test-nya. Jadi masukkan BMI pre, ya, ke dalam kotak pair variable, ya. Dan BMI post ke dalam kotak pair variable, ya. Nah, di sini ada tampil, ya. Variabel 1 body mass index sebelum, variabel 2 yaitu body mass sesudahnya, ya. Lalu kemudian kita klik OK, ya. Jadi tampilan beberapa SPSS untuk dari versinya mungkin akan tampak berbeda, tapi ini stepnya sama saja. Klik OK, ya. Ini sudah langsung timbul t-test, ya. Nah, tampak kotak pair sample statistik dan juga pair sample correlation dan juga pair sample t-test, ya.
Bagian per sampel statistik ya menggambarkan deskripsi daripada masing-masing variabel, di mana body mass index sebelum penyuntikan testosteron ratanya yaitu 18,39 ya, dengan standar deviasi 0,7723. Sedangkan body mass index setelah penyuntikan testosteron ratanya yaitu 23,994 dengan standar deviasi 8,888 ya. Nah, pada tabel selanjutnya ya. Pada tabel selanjutnya yaitu tabel per sampel t-test, ini menggambarkan hasil uji T berpasangan ya. Lihat kolom signifikansinya ya. Jadi Anda lihat kolom signifikansinya atau yang sig-to-tail ya. Nah, sig-to-tailnya itu diperoleh nilai signifikansi 0,000 atau biasanya kita menuliskannya 0,0001 karena ini artinya tidak terhingga ya. Karena nilai signifikansinya 0,0001 yaitu p-value-nya kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan rata BMI yang bermakna sebelum dan sesudah 1 bulan penyuntikan testosteron ya, di mana nilai IK atau confidence interval antara min 5,913 sampai min 5,295 ya. Jadi artinya ada perbedaan BMI ya antara sebelum dan sesudah penyuntikan testosteron selama 1 bulan. Setelah 1 bulan ya. Baik, demikian contoh daripada per sampel t-test ya. Semoga Anda sukses dalam menganalisis SPSS untuk per sampel t-test. Semoga berhasil. Terima kasih.